Baik, teman-teman, kita mulai dulu kajian kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umahat Majelis Taklim pencinta sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman di luar MT Pencinta Sunnah yang alhamdulillah sudah bergabung, jazakumullahu khair. Semoga bergabung ya teman-teman, insya Allah mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Alhamdulillah dinikmati tatimmus sholihat. Hari ini Allah pertemukan kita kembali di kajian Majelis Taklim Pencinta Sunnah, meskipun masih terus lewat virtual, insya Allah dalam kondisi yang sehat dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tidak lupa kami aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumul akhir. Mahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Susilo. Kita luruskan niat kita sehingga ilmu yang disampaikan insya Allah dapat meresap di dalam hati kita, dan insya Allah kita dapat menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz. Hari ini masuk ke bab 59 ya Ustaz. Larangan berprasangka buruk terhadap larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Ya Ustaz. Baik Ustaz, tafadhol. Jazakillah khairan Ibu. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ustaz, kan videonya nggak muncul ya? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jemaah Ustaz. Ustaz Afwan, suaranya menghilang dan videonya juga menghilang Ustaz. Kayaknya sinyal Ustaz deh. Iya. ada Uni. Ada. Saya coba pindah dulu Ibu. Iya, Allah, sepertinya sinyal wifi-nya kurang bagus. Saya coba pindah ke manual dulu Ibu. Oh iya Ustaz, iya tafadhol. Sudah connect Ibu? Sudah Ustaz, sudah. Iya. Alhamdulillah, Ibu jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita diperjumpakan kembali. Qadarullah kita terakhir bertemu sebelum Ramadan.
Iya, Qadarullah di bulan Ramadan kita tidak berjumpa, Syawal kemarin tidak berjumpa, hari ini sudah masuk tanggal 6 Zulqa'dah. Betapa cepatnya waktu berlalu. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, istiqomah di atas jalan yang hak. Semoga dengan petunjuknya kita bisa tetap istiqomah di dalam amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Ibu jamaah sekalian, kita masuk bab 59, larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Silakan bisa dibuka di kitabnya halaman 178 bagi para jamaah yang memiliki kitab yakni kitab tauhid ini, silakan kita buka halaman 178 tentang berprasangka buruk kepada Allah. Penulis menuliskan ada 2 buah ayat Al-Qur'an. Yang pertama Ali Imran 154. Ini sesungguhnya ayat ketika bercerita kekalahan yang menimpa kaum muslimin di saat terjadi perang Uhud. Dan kekalahan itu terjadi bukan semata-mata karena kehebatan musuh. Di saat mau terjadi perang Uhud, terjadi di tahun ketiga Hijriah setelah perang Badar, maka orang-orang kafir Mekah langsung menyerang Madinah. Berbeda dengan peperangan Badar, peperangan sebelumnya. Orang Mekah dihampiri oleh orang Madinah, berjumpa di Bukit Badar. Terjadilah peperangan, di mana dimenangkan dengan mutlak oleh umat Islam yang jumlahnya ketika itu hanya sepertiga. Di perang Uhud, kekuatan umat Islam awalnya kuat. 1000 pasukan lebih keluar dari Madinah menuju Bukit Uhud, yang tidak jauh. Kalau kita jalan ke Uhud, paling sekitar 3 atau 4 kilometer dari pusat kota Madinah. Nah, di tengah jalan, setelah keluar dari kota Madinah, mendekati Bukit Uhud, lebih kurang 300 orang lebih, orang-orang munafik, mundur ke belakang. Meninggalkan Rasulullah. Apa alasannya? Karena mendapat kabar, ternyata orang musyrikin Mekah mengirimkan pasukan 3.000 orang lebih. Perang Badar 1.000 orang lebih. Melawan 317 atau 314 orang. Menang. 1-3, menang. Di perang Uhud, pasukan kaum musyrikin Mekah itu datang dengan pasukan 3.000 orang lebih, dengan lebih lengkap lagi peralatan perangnya. Sementara umat Islam di Nabi Muhammad saat itu hanya sekitar 1.000 yang mau berangkat, tapi lebih dari 300 orang yang munafik, yang dimotori oleh seorang munafik tulen, Abdullah bin Saba bin Salul, yang di saat itu dalam keadaan menggerogoti kekuatan kaum muslimin. Maka 300 orang lebih munafik mundur ke belakang. Pulang lagi ke Madinah. Tinggallah sekitar 700 orang. Itu pun masih ada yang menentang kebijakan Rasul. Meninggalkan pula Rasul. Maka di dalam sejarah, di perang Uhud itu tidak sampai 700 orang. Kekuatan orang Uhud. Kekuatan namanya orang muslimin. Apa yang terjadi? Awal peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Karena semua umat Islam saat itu betul-betul taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang diinginkan adalah surga. Ternyata kecerdikan Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid meletakkan harta rampasan perang seakan-akan sudah menyerah di bawah kaki Uhud. Di lembah Bukit Uhud. Yang kalau kita lihat sekarang itu, lembah itu diantaranya ada pelataran, di situ sebagian lagi ada kuburan syuhada, 70 orang syuhada yang gugur di perang Uhud. Apa yang terjadi? Orang-orang yang berada di Bukit Uhud, 50 pasukan pemanah yang Rasul tetapkan jangan sampai meninggalkan pos sebelum terjadinya, selesainya semua peperangan, jangan meninggalkan. Qadarullah, secara 100% salah tidak. Kenapa? Karena mereka pasukan pemanah di atas mengetahui mereka orang-orang yang kafir sudah balik ke belakang, meninggalkan harta rampasan perang. Akhirnya mereka kemudian turun berebut untuk mengambil harta rampasan perang. Saat itulah Khalid bin Walid, yang saat itu menjadi pasukan tertinggi dari kaum Quraisy, memutar di Bukit Uhud, kemudian menyerang dari belakang. Maka terbunuhlah 70
orang sahabat. Di antaranya paman Nabi SAW yang bernama Hamzah. Maka saat itu orang-orang munafik punya prasangka buruk kepada Allah. Dhanna saw, berprasangka buruk. Dhannal jahiliyah, persangkaan-persangkaan jahiliyah. Itulah yang diuraikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 154. Saudaraku sekalian, memang kalau kita lihat di kitab ini hanya penggalan sedikit dari penggalan ayat. Yadhunnuna billah, mereka berprasangka kepada Allah ghairul haq, dengan persangkaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yakni persangkaan orang-orang jahiliyah. Berprasangka buruk kepada Allah. Yaqulun, mereka berkata, halana minal amri min syai'in? Apakah kami tidak punya kepentingan dalam urusan ini sedikit pun? Kul innal amra kullahu lillah. Maka dijawab, sesungguhnya semua urusan bukan urusan manusia, tetapi semua urusan adalah urusan Allah, dan itu milik Allah. Agar lebih jelas, saudaraku sekalian, mari kita buka tentang surat Ali Imran 154 ini. Coba kita awali dari ayat 140. Berita tentang bagaimana ketika sahabat-sahabat saat itu di perang Uhud kalah, mendapatkan luka. Mari kita sama-sama lihat. Ali Imran 140. Nanti kita akan langsung melangkah ke 152, 3, dan 4. Di surat Ali Imran, surat 3, ayat 140, Allah berfirman, Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyam. Jika kamu pada peperangan Uhud itu ditimpa kekalahan, menderita luka-luka, sampai 70 syuhada wafat di medan perang Uhud, di lembah Uhud, maka Allah katakan, mereka, orang-orang kafir sebelumnya mendapat kekalahan. Kapan? Di waktu perang Badar. Sama mendapat luka yang serupa. Bahkan lebih parah lagi mereka. Lebih parah lagi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, Allah katakan bahwasanya al-ayamu nudawiluha bainan nas. Allah mempertukarkan masa, ada kejayaan, ada kehancuran, itu Allah pergilirkan di antara manusia. Di perang Badar, kemenangan mutlak di pihak kaum muslimin. Di perang Uhud, awalnya kaum muslimin menang. Bisa membunuh beberapa pasukan dari orang kafir, tapi karena ada sebagian yang nggak disiplin, yang nggak mentaati Rasul, jangan meninggalkan pos. 50 pasukan dari pemanah kemudian meninggalkan posnya. Itulah, maka pada saat diserang, tidak ada lagi yang bisa menyerang dari atas. Akhirnya apa? Mendapat luka-luka dan sebagian gugur sebagai syahid. Allah pertukarkan, ada kalanya ada kemenangan, ada kalanya ada kejayaan, ada kehancuran, ada kekalahan. Maka Allah katakan di sini, supaya apa? Di sini mengatakan wala ya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhadhu minkum syuhada. Itu semuanya Allah perlihatkan agar Allah membedakan siapakah orang yang benar-benar beriman, siapakah orang yang sesungguhnya munafik, yang imannya cuma di lisan, dan supaya Allah menjadikan kamu, hei orang-orang beriman, menjadi betul-betul orang yang mati syahid, yang balasannya surga. Wallahu la yuhibbul zalim. Maka sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di ayat 140 ini, ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, jelas bahwanya ini adalah kisah perang Uhud. Seterusnya 141 terus sampai 150 itu semua kisah tentang perang Uhud. Saya melangkah saja langsung ke ayat 152. Mari kita buka 152-nya. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah tahussunahum bi'idnih. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Jadi awalnya di peperangan Uhud Allah menangkan kaum muslimin atas izin Allah. Karena Allah telah menjanjikan kemenangan melalui Nabi Muhammad SAW. Orang yang imannya kokoh melihat 3.000 pasukan kafir nggak ada apa-apanya, tetap memiliki kekuatan dan dijanjikan Allah akan mendapat kemenangan, maka semangat. Sementara orang munafik melihat kekuatan besar, ketakutan lebih dulu. Di awal peperangan Uhud dikatakan, walaqad sadaqakumullahu wa'dah.
Allah sudah benar-benar memenuhi janjinya, membenarkan semua janjinya. Itahassunahum biidni, ketika Allah mengalahkan, yakni membunuh mereka dengan izin Allah. Orang-orang kafir dibunuh di peperangan itu, kemudian seakan-akan menyerah. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ini dia penyebabnya. Awalnya diberi kemenangan oleh Allah, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Lalu apa? Mengabaikan perintah Rasul. Sebagian pasukan perang mengatakan, jangan turun. Rasul belum perintahkan, perang belum selesai. Sebagian lagi yang masih cinta dengan dunia mengatakan, sudah orang kafir sudah meninggal, itu harta rampasan perang. Di bawah Uhud itu banyak harta. Berselisih sesama orang Islam. Satu menginginkan akhirat, surga. Satu masih ada menginginkan dunia. Arakumah tuhibbun. Kenapa? Allah memperlihatkan apa yang mereka cintai. Ternyata ada yang lebih mencintai dunia. Maka dikatakan di sini, minkum mayyuridu dunya. Di antara kamu di saat perang Badar, ada yang menginginkan dunia. Siapa? Orang-orang yang mengabaikan perintah Rasul. Turun ke bawah. Tapi di antara wa minkum mayyuridul akhirah. Sebagian besar lagi sahabat Rasul yang kokoh imannya menginginkan akhirat. Kemudian apa yang terjadi? Subhanallah. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian jadilah mereka diuji oleh Allah dengan diserang mendadak. Kemudian terjadilah kekacauan. Kekalahan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Kesalahan siapa? Mereka yang tidak mengikuti aturan Allah. Tapi setelah terjadi itu, mereka sadar akan kesalahannya. Walaqad afa ankum. Maka sungguh Allah telah memaafkan kamu. Kesalahanmu di dalam peperangan itu karena nggak ngikutin Rasul, dimaafkan oleh Allah. Wallahu dzul fadli 'alal mu'minin. Allah itu Maha pemberi karunia atas orang-orang yang beriman. Dari ayat ini maka jelas, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketika mereka itu lari dari peringatan Allah dan Rasul, pasti mereka akan ditimpa kekalahan. Sebab apa? Allah telah berjanji, jika menolong Allah, kamu pasti ditolong Allah. Bukankah di surat Muhammad, surat 47, ayat yang ke-7, Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Aturan Allah, aturan Rasulnya, diikuti, perintahnya ditaati. Wabil khusus di dalam peperangan, lawan musuh-musuh dengan ikhlas. Jangan mengharap dunia, harapkanlah harapkanlah pahala dari Allah. Syahid, surga. Meskipun jika menang, pasti dapat ghanimah. Tapi ada yang nyata-nyata memang lebih utama dunia yang dipikirkan, ada pula yang akhirat yang dipikirkan. Dan Allah memaafkan setelah itu. Subhanallah. Allah telah memaafkannya. Maka Allah tahu siapa orang yang imannya benar, siapa yang munafik. Maka di sini dikatakan, ketika terjadi kekalahan itu, tentu Rasulullah SAW dan para sahabat sedihnya luar biasa. Kesedihan yang terus. Kenapa? Karena akibat ketidakdisiplinan sebagian kecil pasukan, kematian menimpa kepada para sahabat pilihan. Orang-orang yang cakap dalam peperangan, orang-orang yang punya kekuatan akidah, yang punya ilmu agama, dan seterusnya. Akhirnya kesedihan menimpa. Di ayat 153 dikatakan, Istus'iduna wa la talwuna ala ahadin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak beroleh kepada siapapun. Sedang Rasulullah SAW di sini dikatakan, wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedangkan Rasul ketika itu memanggil dan berada di antara kalian, kawan-kawan kalian, memanggil kamu. Jangan tinggalkan pos, jangan tinggalkan pos. Rasul berteriak dari tempat jauh. Karena Rasul tidak ada di antara mereka. Justru Rasul adanya di bawah bersama pasukan perang. Ketika sebagian meninggalkan pos, Rasulullah perintahkan, kembali. Rasulullah mengingatkan itu. Maka ada sebagian yang nurut, ada sebagian yang tidak. Fa'asabakum ghamman bi ghammin. Maka akibat itu Allah timpakan kepada kamu kesedihan demi kesedihan. Terus kesedihan demi kesedihan.
likaila tahzanu ala ma fatakum. Itu Allah berikan agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang telah kamu dapatkan, yang telah menimpa kepada kamu. Wala ma asabakum, dan apa yang telah menimpa kejadian musibah ini kepadamu. Sudah, kekalahan ini akibat kesalahanmu. Dah, nggak usah sedih lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah orang-orang kafir pulang lagi ke Mekah, orang-orang dari Madinah, pasukan Rasulullah SAW, kemudian menguburkan para sahabatnya. Kira-kira bayangkan Bapak Ibu, kekalahan yang di depan mata sudah ada kemenangan, kemudian terjadi kekalahan, 70 syuhada gugur, dikuburkan oleh mereka di bukit di lembah Uhud itu. Kalau kita ke sana akan ada lihat satu kawasan yang dipagar, disitulah kuburannya para syuhada. Yang tidak dipuji dengan sedikit pun, tidak dikatakan di situ pahlawan, ini gelar tanda, tidak ada sama sekali. Bahkan tidak diketahui siapa-siapa kuburan itu. Kecuali kemarin di beberapa tahun lalu terjadi hujan, kemudian ada longsor, makamnya Hamzah ternyata di situ masih utuh tubuhnya Hamzah, paman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Artinya apa di situ? Bahwasanya pada saat itu kesedihan bertubi-tubi, tapi Allah timpakan itu agar mereka menjadi kuat. Kesabarannya menjadi kuat, imannya menjadi kuat, sehingga tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi rasa sedih. Maka di saat mereka sedih, sebelum mereka pulang ke Madinah, setelah menguburkan dalam kesedihan, dalam keletihan, lelah, letih, penat. Coba bayangkan, Bapak Ibu, lagi ibu-ibu sekalian, lagi sedih bertubi-tubi, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Kepikiran terus. Allah beri nikmat. Ayat 154-nya. Di sini, di kitab ini hanya dipenggal di bagian awal saja. Coba kita akan lihat secara keseluruhan ayatnya. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Kemudian Allah turunkan kepada kamu setelah kamu ditimpa kesedihan bertubi-tubi akibat kekalahan di Bukit Uhud tadi, di perang Uhud tadi, Allah turunkan rasa aman kepada kamu. Dengan cara apa? Nu'asan yang syaqa'ifatan minkum. Allah beri rasa kantuk kepada sebagian di antara kamu. Siapa yang diberi rasa kantuk? Yang imannya benar. Diberi rasa kantuk. Akhirnya apa? Saat letih lelah melawan musuh, bahkan kemudian dikalahkan, pikiran berkecamuk, kesedihan bertubi-tubi, diberikan oleh Allah kenikmatan tidur. Silakan ibu. Sudah kerja keras, capek, lelah, kena musibah berat, nggak bisa tidur. Gimana rasanya badan? Allah kasih rasa kantuk, kemudian mereka tidur. Sebagian besar dari sahabat yang imannya benar. Tapi apakah semuanya itu bisa tidur? Dikatakan di sini, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Sebagian dari mereka bukannya tidur, dicemaskan oleh diri-diri mereka sendiri. Siapa mereka? Orang yang ada penyakit di dalam hatinya, orang-orang munafik. Cemas dengan kejadian ini. Waduh, kalah. Gimana nanti jika ada peperangan lagi? Kita akan kalah, kita akan mati. Takut mati pada prinsipnya. Cemas akan mati karena diperintah untuk perang. Maka orang-orang yang cemas akan kematian, akan kekalahan di perang-perang selanjutnya, padahal belum terjadi, sudah memikirkan yang akan datang. Apa kata Allah? Maka mereka mencemaskan diri-diri mereka sendiri. Yadunnuna billahi ghairal haq. Mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar. Apa itu? Dhannal jahiliyah. Persangkaan jahiliyah, berprasangka buruk. Saat itu mereka berprasangka, ini akibat Allah perintahkan kami perang. Coba kalau nggak perang, saudara kami nggak mati. Karena memang di antara yang gugur ada saudara-saudara mereka. Ada ayah mereka, ada anak mereka. Yang mereka belum kuat imannya. Sehingga ketika gugur di medan perang, mereka sesungguhnya syahid menghadap surga. Tapi mereka yang tidak mati dalam keadaan sedikit penyakit kemunafikan berprasangka buruk kepada Allah dengan persangkaan jahiliyah. Apa yang diucapkan oleh mereka?
Yaqulun, mereka mengatakan, halana minal amri min syai'in. Perkataan mereka adalah, adakah tidak ada sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan ini? Maksudnya begini, apakah kita nggak boleh milih? Apakah kita kalau disuruh perang harus perang? Apa kita nggak punya pilihan? Apa kita bisa tidak memutuskan perkara ini? Artinya apa? Boleh kan saya nggak perang? Kenapa saya harus perang? Ada nggak urusan kami, keputusan kami dalam urusan ini? Maksudnya, bolehkah kami menentang perintah ini? Kenapa? Karena mereka memang takut kematian. Yang diinginkan adalah dunia. Maka semuanya itu dijawab oleh Allah. Qul innal amra kullahu lillah. Muhammad, katakan kepada orang-orang munafik, seluruh urusan ini adalah urusan Allah. Tentang kekalahan dalam peperangan, urusan Allah. Kamu kena musibah akibatnya bertubi-tubi, urusan Allah. Apakah kamu nanti diberi kemenangan? Urusan Allah. Kamu tidak punya sedikit pun. Kalau kita keadaan perang ini tentu lebih dahsyat daripada sekarang hanya sekedar COVID. Coba sekarang dengan COVID. Berulang-ulang sejak tahun lalu, Maret tahun lalu. Sekarang sudah masuk bulan Juni. Hampir 1,5 tahun. Banyak yang berprasangka buruk kepada Allah. Coba kalau nggak ada COVID. Gara-gara COVID nih, akibat ada COVID nih. Bla bla bla, omongan-omongan kemana-mana. Mereka berprasangka buruk sama Allah. Ucapan yang terucap tanpa disadari isinya prasangka buruk. Kenapa ada COVID ya? Coba kalau nggak ada COVID, gara-gara COVID nih. Anda seakan-akan menyalahkan Allah tanpa Anda sadari. Siapa yang menimpa musibah ini? Allah. Siapa yang mengatur urusan ini? Allah. Kenapa terjadi ketetapan ini? Karena Allah. Gak mungkin sesuatu musibah menimpa siapapun. Baik itu di dalam peperangan, terbunuh atau tidak, atau mereka gak perang sekalipun, mati atau tidak. Urusan itu yang menetapkan Allah. Maka segala sesuatu keburukan, kebaikan, ini yang menetapkan Allah. Tapi tidak ada yang buruk di sisi Allah. Manusia saja yang menyikapi buruk. Coba kita buka surat 9. Nanti kita lanjutkan lagi surat Ali Imran 154-nya belum selesai. Kita lihat surat 9 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ayat ini jelas sekali Rasul diperintahkan menyampaikan kepada umat. Qul, Muhammad katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini pun berkaitan dengan peperangan Uhud itu tadi. Dan peperangan-peperangan yang lain. Atau suatu musibah-musibah, bencana-bencana. La yusibana, tidak akan menimpa kami suatu musibah, suatu bencana, suatu kematian, kekalahan, apapun. Illa ma kataballahu lana. Kecuali semua musibah itu, semua bencana itu, sudah Allah tetapkan kepada kami. Kami kalah sudah ditetapkan Allah. Bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Rasul apalagi. Rasul hanya mengikuti perintah Allah. Dan ingat, akibat kekalahan karena Anda yang tidak nurut sama Allah dan Rasulnya. Maka musibah ini terjadi, bencana ini terjadi, semua ketetapan Allah. La yusibana, tidak pernah akan terjadi suatu musibah. Bencana, kesulitan, kesalahan, kekalahan, dan yang lain-lainnya. Illa ma kataballahu lana. Kecuali semua itu sudah Allah tetapkan kepada kami. Kecuali sudah Allah tetapkan kepada kami. Bukan karena ingin siapapun. Allah. Urusan itu urusan Allah. Wa intasbiru. Dan jika kamu tetap bersabar. Wa tattaqu, dan kamu tetap bertakwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Itu yang lebih baik. Yang lebih diutamakan. Kenapa kamu nggak sabar? Padahal di saat dilarang untuk mengambil harta, kamu nggak nurut, nggak sabar ingin ngambil ghanimah. Giliran kena musibah, kamu juga nggak sabar. Allah katakan, kesabaranmu, ketakwaanmu, itu yang harusnya lebih diutamakan. Ayat ini jelas, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Urusan bukan manusia yang menentukan. Semua urusan Allah. Manusia hanya berbuat. Maka kemudian dilanjutkan ayatnya. Mari kita lanjutkan kembali ke surat
Ali Imran tadi ayat 154. Ketika Allah menjawab, "Qul inna amra kullahu lillah." Katakanlah, sesungguhnya segala urusan, maka urusan itu ada di tangan Allah. Urusan ada di tangan Allah. Nah, orang-orang yang mengatakan, adakah campur tangan kami di sini? Adakah kami bisa mengganti untuk dalam urusan ini? Adakah bisa kami mentahkan tentang urusan ini? Orang-orang yang mengatakan itu sesungguhnya ada penyakit di dalam hatinya. Disembunyikan. Maka dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yuhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka yang protes terhadap kekalahan ini dan berprasangka jahiliyah kepada Allah, sesungguhnya menyembunyikan di dalam hati-hati mereka, dada-dada mereka, yang tidak ditunjukkan di hadapanmu. Jadi seakan-akan orang-orang munafik ini membela Islam, tapi dalam hatinya tidak. Dia benci dengan Islam. Mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam dirinya, di dalam jiwanya kepadamu, yakni kepada Rasulullah. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Itu dia katakan. Coba kalau kami di sini bisa memutuskan sesuatu, ada urusan ini atas kesenangan kami, kesukaan kami, ketetapan kami, niscaya kami nggak terbunuh di sini. Masih menyesali sudah terjadi. Karena itulah sifat munafik. Nggak mungkin ada pada orang beriman. Orang munafik yang memiliki sifat seperti itu, berprasangka kepada Allah, sudah terjadi, masih ngeyel. Coba sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, maksudnya coba kalau tadi saya nggak memilih untuk perang, saudara-saudaraku mati yang mati nggak ikut perang, coba nggak perang, kami punya kebebasan memilih. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus perang? Niscaya kalau nggak perang, maka kami tidak akan terbunuh di sini. Sudah terjadi. Sudah kita pernah bahas di beberapa bab sebelumnya tentang apa? Jangan pernah mengatakan lau, jika seandainya. Coba kalau begini, jika begini, akan begitu. Karena itu kata-kata setan. Membuka pintu setan. Jangan pernah katakan itu. Katakanlah, qaddarallah wa ma syafa'al. Ini takdir Allah, ini ketentuan Allah, ini ketetapan Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Kata-kata lau itu justru timbul dari sifat munafik. Dan itu amal setan, tidak meyakini dengan keputusan Allah. Jadi ada prasangka buruk terhadap Allah. Untuk mereview lagi, mengingat kembali, coba Ummu buka hadis di Bulughul Maram nomor 1554. 1554. Silakan dibuka. 1554 ya Ustaz. 54. Silakan Ummu baca hadis tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi di tiap-tiap seorang dari mukmin itu ada kebaikan. Beringin sangatlah kepada apa-apa yang beri manfaat dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Dan jika sesuatu atau kesusahan mengenaimu, janganlah engkau berkata, jika aku telah berbuat begitu, niscaya telah jadi begitu dan begini. Tetapi katakanlah, Allah telah takdirkan dan apa yang ia suka ia berbuat. Karena sesungguhnya kalimat jika itu membuka pintu amal setan. Hadis ini jelas sekali. Jangan berprasangka buruk sama Allah. Apapun kejadian, seburuk apapun, gak ada yang buruk di sisi Allah. Keburukan hanya prasangkaanmu. Maka orang-orang yang berprasangka terhadap ketetapan Allah, lalu nggak nerima dengan ketetapan Allah, menolak takdir Allah, orang itu berprasangka seperti persangkaan jahiliyah. Lihat pesan Rasulullah. Betapa indah hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min qawi, seorang mukmin yang kuat. Akidahnya kuat, tubuhnya kuat, ekonominya kuat, serba kuat. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah.
Tapi wa fi kullin khairun. Tiap mukmin itu masing-masing ada kebaikan. Boleh jadi ke orang ini kuat secara tubuh, mungkin ekonominya ndak, maka sedekahnya kurang dari sisi harta. Yang sini tubuhnya lemah, tapi kuat hartanya, banyak kekuatan dari sisi harta. Dan tiap muslim punya kebaikan. Maka silakan kita pilih kebaikan kita yang mana. Kebaikan kita dari ibadah kita yang sunnah-sunnah, hablum minallah, kebaikan kita dari kita banyak membantu, atau silakan masing-masing punya kebaikan. Semangat dengan kebaikan kita. Maka dikatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu berbuat sesuatu yang membawa manfaat untukmu. Wala ta'jaz, jangan pernah kamu lemah. Dalam keadaan apapun, jangan lemah. Asta'in billah. Dalam keadaan lemah itu, mintalah tolong sama Allah. Idza asabaka syai'un, jangan sampai kamu berkata, jika menimpa sesuatu kepada kamu musibah, fala taqul, jangan kamu katakan, lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Coba sekiranya tadi tidak begini, nggak akan begitu. Itu tadi orang-orang munafik perkataan jahiliyah. Coba sekiranya kami boleh memilih ada urusan dengan kami tidak harus ikut perang, kami tidak akan kalah di peperangan ini. Yang nggak perang, yang nggak akan kalah. Tapi itulah perkataan. Sudah terjadi, masih seandainya. Apa yang harus kita katakan? Qadarullah. Ini takdir Allah. Ini ketetapan Allah. Ini urusan Allah. Wa masya'allahu fa'al. Allah berbuat itu apa yang Allah inginkan. Bukan keinginan kita. Keinginan Allah. Fa'inna lau taftahu amal syaitan. Maka orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, hanya kata-kata jika, seandainya, coba, itu sudah membuka amal syaitan. Orang yang mengatakan coba tadi nggak begini, coba nggak lewat itu, coba nggak begitu, itu berprasangka jahiliyah sama Allah tanpa disadari. Dosa, buruan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka ketika mereka mengatakan sekiranya kami bisa memiliki ketetapan dalam urusan ini saya kami nggak kalah di peperangan ini, nggak akan terbunuh di sini, nggak mati di sini. Apa jawaban Allah? Kembali ke surat 3 tadi. Ayat 154 bagian akhirnya. Qul, katakanlah, lau kuntum fi buyutikum, sekiranya kamu tetap berada di rumahmu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah kematiannya, ila madaji'ihim, niscaya tetap mati meskipun mereka berada di tempat pembaringannya. Mereka pasti akan terbunuh meskipun di tempatnya. Apa maksudnya? Ada dua makna di sini. Madaji', madaji' itu tempat dia. Kalau tempat tidur ya madaji', ranjang kita, tempat kita tidur. Atau maknanya adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya, niscaya akan keluar juga dari rumahnya menuju ke tempat dia mati. Contoh, sering kita bisa lihat, orang itu nggak punya kesibukan banyak di rumah, sering di rumah, lagi corona, di rumah saja, ikutin protokol, tertib, aman. Suatu ketika sepele luar biasa, hanya mengunjungi cucu misalkan, atau ada urusan sepele, membeli sesuatu, atau dapat undangan teman. Dipakai masker, dipakai ini, pakai ini. Ternyata justru kena coronanya itu saat dia keluar sekali. Mati. Urusan Allah. Apa artinya? Ketetapan kematiannya sudah ditetapkan. Dan siapa yang menyebabkan ketetapan? Allah. Dokter, sama-sama dokter, pakai masker double, APD, lengkap. Ada juga yang mati karena corona. Perawat juga, yang selamat juga banyak. Yang nggak pakai masker di jalanan, di pasar banyak, nggak ada masalah. Kematian karena Allah, tapi kita wajib mengikuti protokol. Itu adalah usaha, itulah tawakal. Apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah. Maka Allah katakan di sini, katakanlah, seandainya kamu berada di rumahmu, la barazul ladzina kutiba alaihimul qatlu, orang-orang yang telah ditetapkan olehnya kematian, ila madaji'ihim, maka kematian itu akan tiba meskipun di tempat pembaringannya, lagi tidur sekalipun, nggak perang, atau dia akan keluar ke tempat di mana Allah tetapkan dia mati. Ada orang Indonesia, matinya di Eropa sana. Kenapa mesti ke Eropa? Allah kasih urusan bisnis, urusan ini. Ada orang Indonesia
Matinya di Mekah. Allah kasih ketetapan, Anda mati di Mekah, lagi umrah, lagi haji, dan seterusnya. Bagi Allah, ini mudah dan bukan keinginan makhluk. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Supaya Allah memberikan, apa di sini dikatakan, menguji apa yang ada di dalam dadamu. Bagaimana persangkaanmu kepada Allah? Berprasangka buruk atau tidak? Apakah kamu di dalam dadanya tetap yakin bahwa ini ketetapan Allah atau tidak? Maka supaya Allah menguji apa yang ada di dalam dadamu dan menetapkan dan mengetahui ada di dalammu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, supaya Allah membersihkan kesalahan dan dosa-dosa yang ada dalam hatimu. Maka kemunafikan itu dibongkar oleh Allah, diberitahukan kepada Nabi Muhammad, dan para sahabat mengetahui. Tapi namanya orang munafik, berprasangka buruk, tetap saja berprasangka buruk. Wallahu alimu bidzati sudur, dan sungguh Allah itu maha mengetahui bidzati sudur, segala isi hati. Maka Allah tahu siapa orang-orang yang ketika di peperangan Badar dan di perang Uhud lari, orang-orang munafik, orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang digelincarkan oleh hawa nafsu setan. Dijelaskan oleh Allah di ayat 155-nya. Silakan buka Ali Imran 155. Innalladzina tawallau, sesungguhnya orang-orang yang berpaling, yakni meninggalkan Rasul, berpaling dari perintah Rasul. Kapan itu? Minkum yaumat taqal jam'a, yakni yang berpaling di antara kamu dari perintah Rasul di saat hari bertemunya dua pasukan. Jadi yang dimaksud adalah ketika terjadi pertempuran di antara pertempuran Uhud, di mana ada pasukan kafir, ada pasukan muslim. Kemudian ada orang-orang muslim yang berpaling dari perintah Rasul, tadi yang mengkhianati aturan Rasul. Innamastazalluhumus syaitan. Sesungguhnya mereka-mereka yang berpaling dari perintah Rasul telah digelincirkan oleh setan. Mereka digelincirkan oleh setan. Biba'di ma kasabu, disebabkan karena kesalahan dan dosa mereka. Apa itu? Sifat munafik itu kan salah dan dosa. Maka digelincirkan oleh setan, terlihatlah, oh ternyata mereka munafik. Akibat mereka orang-orang munafik. Sehingga orang-orang Islam dikalahkan. Karena apa? Kelicikan mereka. Dunia yang diinginkan. Tapi giliran kalah, nggak terima. Berprasangka buruk kepada Allah. Walaqad afallahu anhum. Setelah itu sungguh Allah telah memberikan keampanan kepada mereka. Allah telah maafkan kesalahan mereka. Innallaha ghafurun halim. Allah itu sungguh Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat ini jelas, jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Karena itu adalah persangkaan buruk, persangkaan jahiliyah. Kematian bagi Allah tidak harus melalui peperangan. Dimanapun ada orang takut mati, nggak keluar rumah, nggak perang, di dalam rumah terus. Jika Allah kehendaki mati, mati. Sibuk takut dengan corona, tiba-tiba matinya mungkin kesandung, mungkin kecelakaan, atau mungkin serangan jantung, atau yang lain. Artinya apa? Nggak perlu takut dengan keadaan. Tapi kita waspada, kita tawakal, kita berusaha. Tapi yakinlah pelindung kita itu Allah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah pelindung kita, penolong kita. Sebaik-baik pelindung penolong adalah Allah. Coba kita buka surat An-Nisa. Tapi orang munafik di zaman Rasul memang nggak bisa diperingatkan, nggak bisa dengar perkataan. Sama sampai sekarang, banyak orang munafik. Semoga kita terhindar dari sifat munafik. Lihat surat An-Nisa ayat 78. Ayat ini turun pun berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Ketika apa? Orang-orang munafik menyesali akibat perang jadi banyak yang mati. Menyesali kejadian itu, maka Allah turunkan ayat ini. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kan tadi di surat An-Nisa, di surat Ali Imran 150 dikatakan sekiranya kami punya urusan ketetapan dalam urusan ini, kami nggak akan mati di sini. Kalau kami di rumah, kira-kira saya selamat, nggak bakal mati. Kalau di rumah saudara kami selamat, nggak akan mati. Allah katakan ayat ini. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Dimanapun kamu berada, jika kematianmu tiba, pasti kamu didatangi kematian. Bisa kematian datang kepada kita,
bisa kita mendatangi kematian kita. Di bulan lalu, saya mendapatkan kasus 2 jamaah. Satu jamaah di galaksi sini, pas setelah selesai kajian ba'da sholat subuh Ahad, sudah selesai kajian, kemudian pulang ke rumah. Pulang ke rumah, qadarullah, diajak oleh saudara ipar main pingpong. Main apa namanya? Tenis meja. Tenis meja atau bulu tangkis saya kira. Bulu tangkis kalau tidak salah. Subhanallah, sehat walafiat. Main bulu tangkis. Dan memang sudah terbiasa main bulu tangkis. Main bulu tangkis 1 ronde. Baru mau ke ronde kedua. Allah ambil nyawanya. Mati. Apa artinya? Dia keluar dari rumahnya menjemput kematiannya. Bisa. Kemudian satu jamaah kami kembali di daerah Jakarta. Qadarullah ketika itu saya punya ponakan sedang bersepeda di daerah Casablanca. Kemudian keponakan kami bercerita, tadi pada saat lagi bersepeda di daerah Casablanca, persis ada tanjakan yang jalan layang itu, pas di situ ada orang naik sepeda, kemudian berhenti, menyenderkan sepedanya di bawah pohon, lalu dia duduk, tiba-tiba nggak ada, mati. Qadarullah, sorenya saya dapat kabar, rupanya suami dari jamaah saya di Jakarta. Meninggal, kenapa? Bersepeda. Apa artinya? Keluar dari rumah, dia goes, kematiannya di situ, didatangi. Atau orang lagi tidur, didatangi kematian. Bagi Allah mudah. Maka dikatakan di sini di surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kalau Allah sudah tetapkan kematianmu, yudrikum al-maut, kematianmu pasti tiba. Apakah kamu yang menghampiri? Apakah didatangi kematian? Walau kuntum fi burujin musyayyada, meskipun kamu takut mati, lalu kamu berada di gedung yang kokoh, di benteng yang tinggi, wah, kalau Allah kehendaki orang kena corona, mau pakai APD, mau cuci tangan 100 kali tiap hari, maskernya double, wah, hati-hati luar biasa. Allah tetapkan kena. Jadi tidak jaminan yang pakai APD, yang pakai masker selamat dari corona, tidak. Tapi maaf, jangan sombong, mentang-mentang saya enggak pakai apa-apa, jaminan enggak kena, enggak juga. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, tapi kita wajib untuk berupaya. Dimanapun berada, meskipun di benteng yang kokoh, ayat ini disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Rasul sampaikan kepada orang munafik. Sudah, jangan terlalu bersedih atas kekalahan. Jangan suuzon sama Allah. Jangan berprasangka buruk dengan Allah. Itu prasangkaan buruk jahiliyah. Dosa. Jangan. Disampaikan pula ayat ini. Apa yang terjadi ketika disampaikan ayat ini? Wa in tusibhum hasanatun yakul. Ketika mereka ditimpakan yang baik-baik, ketika menang di perang Badar, menang di peperangan lain, mereka berkata, ketika dapat kebaikan, hadihi min indillah, ini dari Allah. Kami semua mendapatkan kebaikan dari Allah. Sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'atun yakul. Ketika ditimpa kesulitan, keburukan, seperti kekalahan di perang Uhud, mereka berkata, hadihi min indik, ini gara-gara Muhammad nih, gara-gara kamu nih Muhammad nih, ngajakin perang, kan kalah kan? Subhanallah. Padahal semuanya apa? Dari Allah. Maka dikatakan, qul kullum min indillah. Muhammad, katakan sama orang munafik itu, semuanya kemenangan, kekalahan, kebaikan, keburukan itu dari Allah. Tinggal kamu bersyukur apabila mendapat kenikmatan, bersabar kalau dapat kesusahan. Semuanya dari Allah. Ujung ayatnya, Allah kemudian berfirman, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكُودُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Mengapa mereka itu orang-orang munafik itu nggak bisa memahami perkataan sedikit pun? Ayat Allah bertubi-tubi disampaikan, kok nggak paham juga? Karena di hatinya ada penyakit. Jadi apa yang menyebabkan manusia suudzon kepada Allah? Kebodohan. Orang munafik itu orang bodoh. Tidak memahami ilmu agama dengan baik. Maka banyak orang-orang bersuudzon kepada Allah karena bodoh ilmu pengetahuan. Hebat boleh jadi dalam ilmu dunia, tapi bodoh ilmu akidah. Maka orang yang akidahnya, ilmunya bodoh, tauhidnya, ilmunya bodoh,
pasti orang-orang itu gampang berprasangka buruk kepada Allah. Maka apabila orang-orang munafik, laki-laki, perempuan tetap berprasangka buruk kepada Allah dan tidak mau mengikuti Allah, jaminan Allah azab. Inilah yang di kitab ini dituliskan kembali, ya, ini surat Al-Fat, surat 48. Ayatnya ayat yang ke-6. Coba mari kita lihat. Janji Allah kepada orang-orang munafik, laki-laki atau perempuan. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Dengan demikian Allah akan mengazab orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat. Orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Siapa orang munafik laki-laki? Orang dan perempuan, orang Islam yang bersama Rasul di Madinah tapi munafik. Siapakah musyrikin laki-laki dan musyrikin perempuan? Orang-orang musyrik Mekah yang saat itu tidak mau menerima Islam. Diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dhannina billahi dhannas saw. Mereka telah bersuuzon kepada Allah, berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Jadi setiap persangkaan buruk adalah bagian dari persangkaan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berprasangka kepada Allah. Persangkaan yang tidak baik. Terutama persangkaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak perempuan. Malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah. Sementara orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, namanya Isa putra Maryam, itu anak Tuhan. Berprasangka buruk, dan itu prasangka jahiliyah. Setiap orang berbuat kesyirikan itu berprasangka buruk pada Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa memberi. Akhirnya meminta kepada yang lain. Demikian pula orang-orang munafik yang hatinya ada penyakit. Mereka berprasangka buruk pada Allah. Maka orang yang berprasangka buruk nanti akan diazab oleh Allah. Alaihim dairatus saw. Maka karena mereka berprasangka buruk kepada Allah, mereka akan mendapatkan pula azab giliran yang sangat buruk. Mereka di dunia aman, boleh jadi. Tapi kelak di yaumil akhir mendapatkan giliran dengan azab yang sangat buruk. Dairus saw wa ghadiballahu alaihim. Allah akan melaknat mereka. Allah akan murka kepada mereka. Allah mengutuk mereka, murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka semua. Wa a'adda lahum jahannam. Allah menyediakan untuk mereka nanti di akhirat jahannam. Wa sa'at masira. Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Saudaraku sekalian, dari ayat ini jelas resiko orang-orang yang bersuuzon kepada Allah, maka mereka pasti akan ditimpa azab akibat persangkaan buruk kepada Allah. Siapa mereka? Siapapun orang yang tidak meyakini tentang kekuasaan Allah, tentang takdir Allah. Dan memang tingkat persangkaan buruk kepada Allah itu tiap orang berbeda-beda. Kenapa ya rezeki saya kok seret terus ya? Itu prasangka buruk sama Allah. Ucapan ringan. Kenapa ya sakit saya nggak sembuh-sembuh ya? Itu ucapan persangkaan buruk kepada Allah. Kenapa? Karena menyesali sesuatu yang terjadi. Sedangkan semua kejadian itu urusan Allah. Maka saudaraku seiman, jaga ini lisan. Jangan sampai kita berucap sesuatu yang keluar dari ucapan membuat Allah murka. Maka jangan pernah keluar ucapan kita kecuali Allah ridho. Kalau ucapan kita diridhoi oleh Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin diuji oleh Allah dengan kesulitan, tapi nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai akidah rusak. Orang yang berprasangka buruk pada Allah, akidahnya rusak. Kenapa? Karena kebodohan. Tauhidnya tidak benar. Karena dia tidak memurnikan ketaatan kepada Allah. Apa yang dituju? Karena mereka masih mencintai dunia melebihi segala-galanya. Maka orang yang menjadikan dunia adalah segala-galanya, biasanya dia akan tidak menerima ketika dunianya sulit. Padahal ketahuilah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Rasul, Anbiya, para nabi. Kemudian siapa lagi? Ashabi, sahabatnya Nabi. Kemudian siapa lagi? Summa yalunahu. Kemudian setelah mereka, para soleh, salafus soleh. Kemudian siapa lagi? Summa yalunahu. Setelah mereka, salafus soleh.
terus turun-temurun. Maka ujian-ujian kita zaman sekarang dibandingkan ujiannya para salafus saleh, para sahabat, kecil, nggak ada apa-apanya. Cuman kita sudah berprasangka buruk saja sama Allah. Corona sudah 1 tahun 4 bulan. Kapan berakhirnya? Lama amat, kata saya. Kenapa kita tidak pasrahkan pada Allah? Ini semuanya dari Allah. Ada suatu bencana Allah yang menurunkan. Yang bisa menghilangkan, yakini Allah. Surat 6 Al-An'am ayat 17. Bukankah Allah berfirman demikian? Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan kepadamu suatu madarat, suatu bencana, suatu kesulitan, suatu kesusahan, apapun, karena itu yang menurunkan Allah, fala kashifa lahu illa hu. Gak ada yang bisa menghilangkan itu semua, kecuali Allah juga. Yang akan menghilangkan corona, pada akhirnya Allah. Adapun kita manusia berupaya, silahkan. Tapi yakini yang menghilangkan nanti Allah. Sudahlah, ntar dengan sendirinya juga berlalu. Tidak. Allah yang akan menghilangkan. Kalau dengan sendirinya, berarti bukan karena Allah. Kalimat itu hati-hati. Orang-orang yang mengatakan, sudah lambat laun corona pasti berlalu. Siapa yang menghilangkan? Lalu dikemanakan Allah? Jangan berkata demikian umat Islam. Insya Allah, lambat laun corona pasti berlalu. Atas izin Allah. Beres. Katakan atas izin Allah. Karena tidaklah terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah. Wa iyam syaska bi khair. Jika kamu diberikan oleh Allah kebaikan, ditimpa kebaikan, siapa pula yang berikan? Allah. Karena Allah itu Qahhar, Maha Kuasa, Maha Gagah. Allah menguasai hambanya. Wallahu qahiru fawqa ibadi. Allah itu menguasai dan kekuasaannya di atas hambanya. Jadi jangan pernah berkata sesuatu terjadi begitu saja. Ini fenomena alam, ini kejadian alam, ini bencana alam. Terjadi karena memang alam sudah marah. Alam itu siapa yang menciptakan? Allah. Allah yang marah. Akibat apa? Perbuatan hambanya. Kalau sudah Allah marah akibat perbuatan hambanya, Allah timpakan azab. Jadi jangan pernah kita berucap seakan-akan terjadi begitu saja. Gantungkan semuanya. Qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Ini takdir Allah. Allah berbuat sebagaimana Allah berbuat yang Allah inginkan. Maka prasangka buruk ini ditafsirkan bahwa Allah tidak akan memenangkan Rasulnya. Tadi prasangka jahiliyah. Seakan-akan perang kapanpun Allah nggak akan menangkan Rasulnya. Bahwa agama yang beliau bawa itu akan lenyap. Seakan-akan agama Islam itu nggak akan abadi. Itulah mereka orang-orang munafik jahiliyah zaman dahulu. Maka sungguh, ada pula yang menafsirkan bahwasanya apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Yang menafsirkan bahwasanya ada kekalahan karena Nabi. Tadi disebutkan di surat An-Nisa ayat 78. Kalau dapat kebaikan dari Allah, giliran dapat keburukan, ini gara-gara kamu. Bukankah kadang-kadang kita begitu? Enteng seorang suami ngomong, gara-gara kamu nih jadi begini kan? Betulkah gara-gara dia? Melalui dia, gara-gara Allah. Gak ada gara-gara manusia. Semuanya karena Allah. Kata-kata itu tanpa disadari Anda sedang bersuudzon. Buruan istighfar. Seorang mukmin tidak akan mengatakan itu. Lalu apa yang terjadi ketika terjadi sesuatu yang kita ingin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu ma syaa. Sudah nggak apa-apa. Semoga Allah mengganti lebih baik. Enak apa enggak? Beres. Contoh sederhana. Seorang istri sedang belajar mobil. Suami beli mobil baru. Yang ngajarin istri juga suami. Sudah disekolahkan ngemudi. Suatu ketika, qaddarallah, istri pakai mobil baru, nggak izin suami. Perkiranya, alah cuman ke pasar depan kok. Lah ke toko depan, paling cuma 300 meter sambil latihan. Tiba-tiba misalkan, na'udzubillah, ringsek ketabrak, tabrakan, karena lengah. Suami ngomong apa kira-kira? Begitu pulang ke rumah. Gara-gara kamu kan, nggak minta izin segala. Coba tadi ngomong. Udah terjadi kok. Apa yang paling baik diucapkan suami? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istriku,
mobil baru kita hari ini hancur. Qaddarallah. Semoga Allah mengganti lebih baik. Setan kabur semua tuh. Tapi orang yang cinta dunia, wah kata-katanya keluar nggak tahu kayak apa. Jangankan kejadian besar, kejadian kecil bisa terjadi perselisihan. Mari, jangan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan-perbuatan orang yang berprasangka buruk. Karena apa? Karena sesungguhnya prasangka yang demikian itu tidak patut dialamatkan kepada Allah. Tidak pantas hikmah apapun yang terjadi, lalu seakan-akan menyalahkan Allah. Tidak. Allah itu berbuat apapun. Yang jelas, setiap seorang hamba di dunia berbuat apapun. Kalau semuanya dia ikhlaskan ini dari Allah, insya Allah hamba itu akan diberi kebaikan-kebaikan. Jika belum diberi di dunia, yakinlah ada akhirat yang Allah pasti akan berikan lebih baik. Maka yang tidak punya prasangka buruk, siapa dia? Hanya orang yang bertakwa, yang sebenar-benarnya takwa. Maka apapun yang menimpanya nggak pernah mengatakan gara-gara Allah, ini karena tidak. Baik buruk dia akan berkata, ini dari Allah. Coba kita buka surat 16. Surat An-Nahl. Kita lihat dari ayat 30. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qila lilladzina taqaw, dan ditanyakan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apakah yang telah Allah turunkan untukmu? Apa yang Allah berikan kepadamu? Maksudnya begini, ada orang bertakwa, kemudian ditimpa kebaikan, nikmat, sehat, sukses, dapat melimpah ruah harta, bisnisnya jalan. Atau ada orang yang bertakwa, ditimpa kesulitan, sakit, menderita, kerugian, bertubi-tubi. Didatangi seseorang. Madza anzala rabbukum? Apa yang telah Allah turunkan? Apa yang Rabbmu turunkan kepadamu? Kamu dapat apa dari Allah? Apa jawabannya, Bu? Qalu khaira. Orang takwa itu, apapun yang terjadi padanya, jawabannya hanya satu. Kebaikan. Bukankah Allah telah berfirman? Allah telah menyampaikan kepada kita melalui Rasulnya. Wal khair kulluhu fi yadayk, wasyarr laisa ilaik. Kebaikan semuanya ada pada Allah. Keburukan enggak ada pada Allah. Tapi kenapa Allah timpakan keburukan pada kita? Boleh jadi menurut kita buruk, tapi itu yang terbaik dari Allah. Agar Allah menguji kita dengan kesabaran kita. Maka Allah jamin, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Siapa saja orang-orang yang senantiasa berbuat baik dalam kehidupan dunia, nggak pernah suuzon kepada Allah, apapun kejadiannya, serahkan kepada Allah, nanti akan diberi balasan kebaikan. Bagaimana kalau dunianya belum dapat? Allah tawarkan. Kata Allah begini, waladarul akhirati khair. Kalau kamu belum dapat dunia, tenang, ada akhirat. Negeri akhirat lebih baik daripada dunia. Wala ni'mat darul muttaqin, negeri yang penuh kenikmatan. Untuk siapa? Orang bertakwa. Apa itu? Jannatu Aden. Di ayat 31-nya, surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang pasti mereka akan memasukinya. Tajri min tahtihal anhar, khalidina, tajri min tahtihal anhar, lahum fiha ma yasha'un. Nanti mereka ditempatkan di surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan lahum fiha ma yasha'un. Nanti di surga Anda di dunia belum dapat. Di surga apapun yang mereka inginkan dikasih. Kadzalika nadzil muttaqin. Itulah balasan bagi orang. Kadzalika yadzil muttaqin. Balasan dari Allah bagi orang yang di dunia bertakwa. Siapa orang takwa? Yang tidak pernah suuzon kepada Allah. Maka ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, jika ternyata ada ucapan kita, orang Jawa bilang suka kecelitut, nggak berprasangka kepada Allah, tapi kadang-kadang qadarullah ngomongnya kok begitu, tetap saja isinya prasangka buruk. Buruan, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, puji Allah, sanjung Allah, mohon ampun sama Allah. Wallahu a'lam. Inilah saudaraku sekalian, berkaitan dengan bab 59, larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Dari sini kita bisa melihat kandungan babnya.
Apa kandungan bab yang pertama? Kandungan bab yang pertama sudah kita bahas tadi tafsir surat Ali Imran 154. Bahkan kita sudah bahas tadi dari 140, kemudian 152, 53 sampai 55 karena kita berbicara sejarah ketika terjadi peperangan Uhud. Dari sanalah awalnya orang-orang munafik berprasangka jahiliyah. Kemudian tafsir ayat yang surat Al-Fat surat 48 ayat yang ke surat 4 ayat yang ke-6 tadi sudah kita bahas bahwasanya ternyata orang-orang yang berprasangka jahiliyah itu pun tidak benar. Di sini ada keterangan yang keliru di buku dikatakan surat Al-Fat itu footnote ya 139 dan 140 itu footnote. Tafsir Al-Fat yang sudah kita bahas tadi ayat yang ke-6. Disebutkan bahwa prasangka buruk banyak sekali macamnya. Sudah kita uraikan tadi. Prasangka buruk yang sering kita tidak sadari. Maka siapa yang berprasangka buruk seperti itu, kembali perbanyaklah kita mohon ampun. Kemudian diterangkan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari persangkaan buruk kecuali orang-orang yang insya Allah yang bijaksana, yang arif, yang taat, yang mengerti ilmu akan ilmu Allah, yang tahu dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Allah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan Allah itu adalah zat yang telah mengatur segala-galanya. Siapa yang bisa selamat dari persangkaan buruk? Orang yang arif terhadap dirinya sendiri. Yakni orang yang menyadari diri kita ini lemah di hadapan Allah. Tidak bisa apa-apa. Dan diri kita itu hamba Allah yang bergantung kepada Allah. Maka segala kejadian dipulangkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua milik Allah, harta kami, kekayaan kami, tubuh kami, keluarga kami, anak kami, orang tua kami, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang terjadi sampai kematian, kami semua pun akan kembali kepada Allah. Wallahu alam. Jika itu kita terapkan, semoga kita terjauh dari persangkaan buruk kepada Allah. Wallahu alam. Demikian Ibu jamaah sekalian, kajian kita pada kesempatan hari ini tentang larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Bab 59 insya Allah. Berikutnya nanti kita akan membahas bab ke-60. Orang-orang yang mengingkari qadar. Mirip semakna. Karena qadar itu nanti ada baik, ada buruk. Kalau baik biasanya nggak diingkari. Kalau buruk, inilah. Akhirnya ketika mengingkari qadar buruk, jadilah prasangka. Tapi bab ini kita bahas tersendiri nanti insya Allah. Orang yang mengingkari qadar. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin. Silahkan Umu. Baik Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair, barakallahu fiik untuk Ustadz semua yang sudah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Umahat kalau ada yang mau bertanya bisa silakan present. Ustadz, ini ada pertanyaan melalui kolom chat, saya baca ya Ustadz. Silakan, Ahmad. Ada pertanyaan dari Ibu Eni Hairani dan Ibu Aisyah. Pertanyaannya sama ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan paham yang mengatakan bahwa kebaikan dari Allah, keburukan karena kesalahan dari manusianya? Itu pertama Ustadz. Baik. Yang kedua nanti dijawab dulu yang pertama ya Ustadz. Baik. Baik. Keburukan dari Allah, kesalahan dari manusia. Sebetulnya kedua-duanya benar Ibu. Coba Ibu buka An-Nisa tadi, ayat 78. Ketika orang-orang munafik itu mengatakan, kalau ada kebaikan, ini dari Allah. Giliran ada keburukan, apa jawaban Allah di ayat itu? Hadihi min indik. Kata orang munafik, ini gara-gara kamu. Jadi menyalahkan siapa? Menyalahkan Rasulullah. Dari sini, orang munafik mengatakan, kalau kebaikan itu dari Allah, kalau keburukan itu gara-gara manusia. Gara-gara Nabi Muhammad. Lihat jawaban Allah apa di situ. Qul kullum min indillah. Katakanlah semuanya, baik itu keburukan atau kebaikan, kebaikan atau keburukan, silih berganti. Bukan dari manusia, bukan dari Nabi. Itu dari Allah. Jadi menurut ayat ini kebaikan dari siapa Bu? Allah. Keburukan dari siapa Bu? Allah. Sampai pertanyaan kan? Fama lihaula'il qaumi la yakaduna la yaqahuna haditha. Mengapa orang munafik itu tetap tidak memahami perkataan Allah, firman Allah? Sudah jelas ayatnya disampaikan Rasul. Kebaikan keburukan dari Allah. Kenapa menuduh keburukan justru dari Nabi?
Jadi dengan ayat ini kita yakin kebaikan dari Allah, keburukan dari Allah. Sekarang Ibu lihat ayat yang ke-79. Coba Ibu baca artinya ayat 79. Kebajikan apapun yang kami peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Menurut Ibu kira-kira antara ayat 78 dan 79 bertentangan nggak, Bu? Bertentangan. Secara dohir arti. Bertentangan. Bertentangan. Di ayat 78 kebaikan keburukan dari Allah. Di ayat 79 kebaikan dari Allah, keburukan dari manusia. Gimana cara memahami seperti ini? Jadi penanya tadi betul. Ada pemahaman bahwa kebaikan dari Allah, keburukan dari manusia. Bagaimana cara memahami ini? Keburukan berasal dari manusia, ada sebab akibat. Kalau keburukan dari Allah itu tanpa sebab akibat. Allah timpakan musibah, Allah timpakan bencana kepada siapapun. Allah memilih, terserah Allah, kita nggak bisa mengelak. Bukan akibat kita. Maaf, ada seorang ulama sedang ngaji di musola. Kemudian lagi ngaji di musola sendirian, nggak ada orang. Tiba-tiba gempa bumi, runtuh musola, mati. Ayo, apa salahnya dia? Ada sebab akibat. Keburukan menimpa dari Allah. Tanpa kesalahan apapun. Yang sebab akibat itu adalah suatu keburukan terjadi, ada sebab yang kamu kerjakan. Coba tadi, kenapa di peperangan Uhud yang tadinya sudah menang, kemudian jadi kalah? Kan dijelaskan tadi, di ayat 150-nya di surat Ali Imran, kenapa jadi kalah? Karena akibat sebagian sahabat nggak mau diatur. Nggak nurut sama perintah Allah dan Rasulnya. Kata Rasul apa? Jangan meninggalkan pos. Jangan. Belum selesai. Nggak nurut. Jadi terjadilah kekalahan. Jadi kekalahan akibat siapa? Akibat kesalahan Anda sendiri. Tapi siapa yang menetapkan ini? Allah. Saya contohkan. Sederhana saja. Di luar peperangan. Ibu, kalau kita menuju kepada hukum Islam, orang mencuri diapain? Potong tangan. Potong tangan kan? Apakah ada orang nggak mencuri dipotong tangan? Mungkin. Kalau toh ada berarti orang dendam itu. Secara hukum Islam, surat 5 Al-Maidah ayat 38 itu ditetapkan oleh Allah. Wasariqu wasariqatu, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, jika mereka kedapatan mencuri, potong tangan kedua pencuri itu, laki-laki maupun perempuan, potong. Jazaa'an bima kasaba nakala minallah, sebagai balasan atas perbuatannya dan siksaan dari Allah. Ada orang ketangkep lalu mencuri, ketangkep, dipotong tangannya. Mau dipotong, dia ngomong, salah apa saya? Kenapa dipotong tangan saya? Dia salah Anda mencuri. Maka kenapa dia potong tangan? Dipotong tangan karena mencuri. Akibat melanggar aturan Allah. Apa maksudnya kalau begitu? Anda kena musibah dipotong tangan Anda gara-gara kesalahan Anda. Tapi apakah setiap orang mencuri dipotong tangan? Belum tentu juga. Contoh, ada maling motor. Sukses, aman di dunia kan, di akhirat. Tapi apakah setiap orang maling motor pasti sukses? Kalau ketangkep, hancur tuh digebukin. Maka kenapa sampai tubuhnya hancur digebukin? Akibat salahnya dia. Jadi di surat An-Nisa ayat ke-79 ini urusan sebab akibat, Ibu. Kedua-duanya benar. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apapun kebaikan yang kita rasakan, sehat, sukses, keuntungan, dapat duit banyak, apapun, punya wajah tampan, punya wajah cantik, anak-anak pintar, jangan ngomong, gue dong, gue gitu loh, sombong Anda. Ini dari Allah, ini titipan Allah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimus salihah. Giliran Anda kena musibah, jangan salahkan Allah, tengok apa sebabnya.
Ketika ini ada sebab kesalahan Anda, itu yang dimaksud wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Musibah-musibah keburukan yang menimpa kamu disebabkan karena salahmu sendiri. Jadi tetap kejadiannya karena Allah, tapi ada sebab akibat karena kesalahan Anda. Wa arsalnaka linnasi rasulah. Allah cuma mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul utusan. Wa kafa billahi syahida. Allah yang menyaksikan. Rasul sudah menyampaikan. Umatnya mau nurut apa enggak? Terserah. Allah yang menyaksikan. Demikian. Jadi antara kebaikan keburukan dari Allah, kebaikan dari Allah, keburukan akibat perbuatanmu, ini tidak bertentangan. Maknanya sama. Segala sesuatunya tetap dari Allah, tapi jika ada sebab akibat, akibat buruk karena ulahmu sendiri. Kira-kira begitu. Baik Ustaz, jazakallah khair penjelasannya. Ini masih ada lagi Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena saya telat bergabung, apakah saya bisa dapat rekamannya? Bukan. Ini ada lagi. Afwan izin bertanya Ustadz, jika kita pernah terzolimi lalu menjadi trauma, apakah termasuk berprasangka buruk juga? Jazakallah khair Ustadz. Terzolimi terus menjadi apa, Mu? Menjadi berprasangka buruk, termasuk berprasangka buruk juga. Akibat terzolimi. Contoh. Seorang istri, maaf, ini dalam rumah tangga, didolimi suami. Dengan cara apa? Maaf, dikhianati. Suami pernah ada affair dengan wanita lain. Dan bukti-buktinya nyata. Akibatnya, prasangka buruk. Aduh, suamiku kok begini. Suaminya kemudian meminta maaf. Sudah minta maaf, sudah baikan. Tapi sering ada prasangka buruk. Tiap suaminya izin ada tugas di luar kota, izin sekian lama, hatinya langsung, jangan-jangan nanti ada affair lagi. Itu namanya apa? Zon. Husnuzon. Prasangka buruk. Tetap tidak boleh. Kalau Anda terus berprasangka buruk, Anda akan dihantui oleh hawa nafsu setan Anda sendiri. Ikhlaskan. Sepanjang Anda tidak mengetahui, ikhlaskan. Yakin. Sebab kalau prasangka itu terus-terusan ditanamkan, lalu suami nggak dipercaya, boleh jadi menjadi suami di luar sana. Maafkan. Allah Maha Pemaaf. Kenapa tidak kita maafkan? Sudah, baikan. Ternyata terbukti. Anda punya hak di situ. Seorang wanita punya hak. Ini salah satu contoh dalam rumah tangga. Atau Anda pernah berbisnis dengan si fulan. Si fulan itu subhanallah ternyata berlaku curang. Akibatnya apa? Setelah beres sekian lama, kecurangan itu sudah dimaafkan dan seterusnya, si fulan kemudian mengerja kerja sama ini. Akhirnya berprasangka buruk. Jangan-jangan terkaya dulu lagi. Nggak masalah kalau begitu. Kenapa? Pengalaman masa lalu. Jangan sampai terkena lagi. Prasangka buruk itu akibat memang fulan pernah berbuat jahat sama kita. Maka prasangka buruk yang seperti itu halal dalam Islam. Hati-hati namanya. Jangan sampai kita terjerumus 2 kali. Coba kita kerjasama lagi karena mulutnya manis. Kemudian kena lagi. Pasti orang ngomong, rasain. Kan udah tahu dia kena. Masa sampai 2 kali kena ketipu. Akhirnya salah kita sendiri. Jadi berprasangka buruk yang seperti itu akibat kejahatan orang kepada kita, maka boleh. Tetapi maaf, dalam satu urusan yang sama. Jangan tiap ketemu dia prasangka buruk terus. Jangan. Itu sudah menjadi dosa. Kan perintahnya begitu. Di surat 49 ayat 12 kan jelas sekali di sana. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu sebagian dari prasangka. Jangan suka banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Akibat dari prasangka biasanya apa? Tajassus. Maka Allah katakan, wala tajassasu, gandengannya. Jangan tajassus. Apa itu tajassus? Nyari-nyari salah orang lain. Jadi ketika kita berhati-hati akibat kedoliman orang yang pernah menimpa kepada kita, lalu kita tidak mau melakukan lagi karena saya punya prasangka buruk kepadanya, kalau begini akan begini lagi, maka itu halal. Prasangka buruk itu ada sebab akibat. Nggak mungkin saya berprasangka buruk kalau belum pernah kejadian menimpa kedoliman pada kita. Tapi orang yang dolim nggak bakal selamat di sisi Allah. Wallahu a'lam. Demikian umum.
Baik Ustaz, jazakallah khair. Masih ada lagi Ustaz satu pertanyaan Silakan. melalui kolom chat. Ustaz, apakah operasi boleh dilakukan sebagai ikhtiar atas penyakit yang memang harus dilakukan tindakan operasi seperti kista atau ada batu empedu? Bagaimana tentang hadis tentang tidak boleh memakai besi panas? Apakah Baik. bertentangan dengan ketetapan Allah kalau kita ambil tindakan operasi dibanding dengan ruqyah atau dengan berdoa dan membaca Al-Quran atau menggunakan herbal? Karena kita harus ikhtiar walau kita tetap ingin bersabar dan bertakwa kepada Allah. Jazakallah khair Ustaz. Bersabar itu tidak cukup berdiri sendiri, harus dibarengi dengan tawakal. Sabar tawakal itu bergandeng. Di antara sabar dan tawakal itu ada ikhtiar. Di zaman Rasul, pengobatan cuma dengan apa? Ruqyah. Baca ayat-ayat Al-Quran, ambil tanah, tempelkan ke lidah, dengan ujungnya tempelkan, baca doa. Ruqyah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ruqyah. Cara pertama. Cara kedua, obat. Bagaimana obat di zaman Rasul? Madu, habatus sauda, dan banyak lagi. Kurma, zam-zam. Itu adalah ikhtiar dengan obat. Yang ketiga, kai, sundutan besi panas, atau operasi kalau zaman sekarang. Pengobatan operasi. Di dalam Islam tiga-tiganya boleh. Halal, tidak masalah. Tapi khusus bagi orang yang minta diruqyah untuk kesembuhan penyakit atau untuk yang lain, orang yang berobat dengan kai terhalang dari masuk surga tanpa hisab. Karena dalam Sahih Muslim dikatakan bahwasanya akan ada umat masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Mereka saling bergandengan satu sama lain. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Masuk surga bareng-bareng tanpa hisab. Tidak saling dahulu-mendahului. Siapa mereka ya Rasulullah? Satu, orang yang tidak minta diruqyah. Tolong dong ruqyah saya. Enggak minta. Kalau diruqyah boleh, tapi tidak meminta. Meruqyah diri boleh. Yang enggak boleh meminta. Dua, tidak percaya tatoyur, suara-suara burung, tidak percaya sesuatu, suara burung, adanya ini, itu, akan terjadi begini, begitu. Tatoyur, apa namanya ya? Kalau zaman sekarang tatoyur ya, bahasa istilahnya ya. Apa ya tatoyur tuh? Apa sih ya? Tatoyur. Apa namanya tatoyur itu? Contohnya begini, ada kupu-kupu lewat, iya ada tamu. Ada burung suara anu, oh itu tadi ada kematian di sana, dan seterusnya. Aduh, mau ngomong susah banget. Intinya tidak mempercayai sesuatu karena sesuatu terjadi, tapi percaya hanya karena Allah. Yang ketiga, berobat dengan besi panas. Di antara kai itu adalah operasi. Apakah dilarang operasi? Tidak. Tidak. Anda punya harta, silakan operasi. Operasi kista dioperasi sehingga bisa kehamilan bagi seorang wanita. Operasi penyakit dalam ginjal dioperasi sehingga jadi kesembuhan untuk kebaikan. Jika operasi itu mengharapkan kesembuhan dari Allah, tujuannya untuk memperbaiki amal ibadah, itu bagus. Tidak ada masalah. Tidak dilarang seperti itu. Hanya tadi, orang yang berobat dengan besi panas, yakni dengan operasi, orang yang minta diruqyah terhalang dari masuk surga tanpa hisab. Tapi afwan ibu, tingkat kaya kita mah subhanallah. Ya, bercita-cita berdoa masuk surga tanpa hisab boleh. Tapi kalau kita lihat surat Al-Waqi'ah, surat 56, orang yang masuk surga tanpa hisab itu disebutkan di ayat ke-13 dan 14. Sullatum minal awwalin, qalilum minal akhirin. Yang masuk surga tanpa hisab yang disebutkan dari ayat yang ke-11, dari ayat 10, 11, 12, itu adalah sebagian besar umat terdahulu, umat para nabi, umatnya Rasulullah, para sahabat, tabi'in yang paling akhir itu tabi'in. Kemudian yang ke sini qalilum minal akhirin, sedikit dari umat yang akan datang. Kita termasuk umat yang akan datang yang pasti dihisab. Pasti dihisab. Kenapa? Tingkat iman kita, tingkat amal kita, sudahlah operasi. Yang penting caranya halal. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian umum. Ustaz, jazakallah khair. Untuk penanya semoga bisa dipahami jawaban dari Ustaz. Insya Allah
Jika masih ada yang bertanya, dipersilakan bisa melalui raise hand aja di kolom chat. Silakan. Jika mau Silakan, bertanya. jika ada yang bertanya, bisa langsung raise hand ya, Om Ahmad. Ada? Alhamdulillah. Jika tidak, Baik, sepertinya sudah tidak ada. Baik, Umu, demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjauhkan diri dari persangkaan buruk kepada Allah. Apapun yang terjadi, terkadang terucap kata-kata yang sesungguhnya mengandung persangkaan buruk pada Allah, hendaklah segera beristighfar. Bertobatlah kepada Allah, berbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni, memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan insya Allah semoga kita senantiasa menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak baik. Demikian, wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan, kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari, Umu sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.